Menurut legenda, kita punya 7 kembaran di dunia. Tapi nasib mereka semua berbeda-beda. Waktunya si Yo ganteng ini jemput pacar. Mau lewat, bayar. Jangan palang Obem tante. Obem anak miskin. Buktinya sepatu sekolah aja nggak punya. Obem juga lapar banget tante. Ya udah deh, nih pakai buat beli makanan. Terus balik lagi ke sini, kita makan berdua. Kok makan berdua tante? Ya gue kan juga lapar. Udah sana beli. Awas nggak balik lagi lu ya. Gue kayak pernah lihat wajah dia. Tapi di mana ya? Ongkos parkirnya ganteng. Nggak ada. Di sini kan parkir gratis. Pergi sana. Heh, 2.000 nggak akan membuatmu miskin. Ganteng doang tapi pelit. Yang penting nggak miskin. Kurang ajar. Aku kejar dia sampai dapat. Oh iya, dia kan pengusaha pelit itu. Tapi kok tadi masih sekolah? Miskin pula. Nah, itu bocah tadi. Beneran kaya ternyata. Berarti dia nipu gue dong tadi. Sialan, rugi 20.000 lagi. Kamu mau dinner di mana malam ini sayang? Kurang ajar. Lo ngerjain gue tadi, ha? Pakai pura-pura miskin segala lagi. Jangan jahatin pacarku. Kamu siapa sih? Lu yang siapa? Gue ketemu dia duluan daripada lu. Hah? Kapan kita ketemu? Oh, lu nggak ingat lu udah ngapain gue di mobil kemarin? Di mobil kemarin. Sayang, kamu selingkuh? Enggak. Kamu nggak kenal dia? Nggak kenal lu bilang. Lu udah ngecerotin lu dah ke muka gue. Ngecrot di muka. Itu lu udah atas atau lu udah bawah yang kamu kasih ke dia? Sumpah sayang, aku nggak tahu apa-apa. Kamu jangan fitnah ya maling. Lu udah ludahin gue, lu hina gue, lu ambil harta gue satu-satunya. Sekarang lu ngatain gue maling. Harta paling berharga dia diambil. Mereka udah sejauh itu. Justru lu yang ambil uang gue ini. Justru lu yang ngambil 20.000 gue. Cuma 20.000. Gue bayar lo lebih. Jadi itu semua benar. Bahkan kamu juga bayar dia. Kok jadi salah paham gini sih? Kabur! Tante preman Obem bawa makanan. Loh, tante premannya kemana? Tadi katanya mau makan bareng. Baik banget tante itu. Akhirnya 20.000 Obem makan semua. Obem makan di rumah ah. Balikin 20.000 gue. Jangan kabur lagi. Dasar tukang selingkuh. Baru nyampe kantor, Obem malah ketemu Kunti. Setan! Karena takut, Obem pura-pura nggak bisa lihat dia. Selamat masuk kerja. Kok kantor sepi ya? Ngaku. Kamu bisa ngeliat aku kan? Gawat, kalau aku ngaku, pasti aku bakal dihantui selamanya. Ya bisa dong. Masa Obem nggak bisa ngeliat bos sendiri? Sekarang kita kerja apa bos? Oh, kamu karyawan sini? Ajakin saya keliling-keliling kantor dong. Saya mau cari spot-spot favorit. Spot favorit? Gawat, Bu Bos kan benci banget kalau kantornya jadi sarang syaiton. Kok ada suara Kunti? Ada Bu Bos, itu suara notif HP saya. Ini kan Unik kendasmu. Kalau nanti kantor ini beneran kedatangan Kunti gimana? bukannya keren ya? Ya serem dong, Obem. Kalau nanti kantor ini beneran angker gara-gara kamu saya pecat. Jangan dong Bu Bos, kalau Obem nggak kerja, Obem makan apa? Ya pikir aja sendiri. Kalau Obem berhasil nangkap dia, pasti Obem nggak akan dipecat. Aku Rukiah kamu, sama nih. Loh, kok aku di Rukiah? Aku kan gak kesurupan. Siapa itu? Woi, Bu Bos, jangan marah dulu. Obem jamin bakal usir Kuntinya. Kunti apaan sih? Saya nggak ada lihat apapun. Tuh kan, mending kita telepon Pak Ustadz deh, biar kantor ini di Rukiah. Bentar ya, Obem telepon dulu. Karyawanmu itu kenapa sih? Astaga Naga, kamu beneran datang ke sini pakai kostumnya langsung? Lebaran bukannya beli nastar, malah beli kostum demit. Buat apaan sih? Buat ngelatih mental. Dulu aku tuh takut banget sama Kunti. Tapi pas nonton filmnya di bioskop, ternyata nggak seserem itu. Terus mesin kostum Kunti buat apa?
Buat cosplay dong. Aku kan sekarang ngefans sama dia. Aku pesen model ini ya. Nanti kalau udah jadi, tolong antar ke kantor. Oke, sip. Bahannya adem ya. Pasti cocok buat manjat pohon. Aku pilih bahan kain tovan, biar berasa pas cosplay. Bu Bos ternyata udah terhipnotis di Kunti. Bisa-bisanya mereka ngobrol santai kayak gitu. Mau gak mau, Obem harus usir dia demi kesehatan Bu Bos dan kontrak kerja Obem. Halo, Pak Ustadz. Dasar gay! Masa cowok sama cowok pelukan? Siapa yang meluk Obem? Ada Kunti, Bem. Aduh. Wih, Kunti! Dia bisa ada di sini. Ini semua gara-gara dia pipis sembarangan. Cir, nggak tahan, Bray. Pipis sini aja lah. Banjir, busuk banget. Aku tempelin kamu. Makanya, jangan pipis sembarangan. Baru aku jadi bawa pesing. Pokoknya aku mau stay di sini di kosan kalian. Teman-teman, kita baca ayat kursi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Kok diam? Kita nggak hafal, Bem. Lo aja yang baca kelanjutannya. Om juga gak hafal. Om masih ikro 2. Hehehe, gimana kalau salah satu dari kalian jadi calon suami aku? Soalnya selama seumur hidup aku Jonas alias jomblo ngenes. Nih. Bawa aja. Kami ikhlas lahir dan batin. Yes! Akhirnya rencana kita ngedebak Obem dari sini berhasil. Salah sendiri, hidupnya nyusahin. Widih, makanan enak nih. Silakan makan teman-teman. Obem baru dapat rezeki nomplok. Aduh, kok tiba-tiba perutku sakit? Bem, lu dapat makan ini dari mana? Dari Tong Sapa Cafe. Daripada mubazir, Obem bawa buat kalian. Enak kan? Gue gak sanggup bro, harusnya dia kita usir dari sini. Tapi gimana cara ngusirnya? Kosan ini punya emaknya dia. Gimana kalau... Adem banget ya, kalau nggak ada Obem. Hidup aman dan tentram. Obem, kok balik lagi? Rumah Ayang Kun ternyata dalam pohon. Jadi gatel-gatel. Nah, mulai hari ini kami tinggal di sini. Kamu ini bisa kerja nggak sih? Ya bisa lah. Ya kalau bisa, saya nggak mungkin dimarahin bos gara-gara kamu. Apa maksud kamu ngasih saya dokumen kayak gini? Maaf bos, ini bukan kerjaan saya. Saya nggak peduli. Kamu beneran itu, sekarang. Bisa-bisanya kamu sobek dokumen ini. Bahkan ibu sendiri yang nyuruh. Ini dokumennya kamu bagi 2 ya. Satu taruh sini, satu taruh situ. Oke bu. Tadi suruh bagi 2 kan? Maksud saya bukan bagi 2 kayak gini. Ibu ngomong yang gak lengkap. Udahlah, sekarang kamu print ulang dokumen ini sekardus. Duitnya mana bu? Ya pakai duit sendiri sana. Aduh, ibu kok nyenggol-nyenggol Obem sih? Rasain loh, makanya kerja tuh yang bener. Papa, Obem nggak apa-apa kok. Papa nggak usah khawatir. Kok Kobim ngomong ke atas langit manggil papanya? Jangan-jangan kamu beneran serius mau kerja di sini? Terus apa alasannya? Obem pengen bisa bikin Papa Obem bangga.
Dulu alasan Kobem kerja itu demi papanya, apa papanya udah meninggal? Aku jadi ngerasa bersalah sama dia. Kobem, maaf ya, aku nggak maksud. Ini buat ganti uang print yang tadi. Kok ibu tiba-tiba baik sama Obem? Udahlah, terima aja. Saya turut berduka cita ya tentang papa kamu. Loh, papa Obem kan belum meninggal. Tapi tadi kamu ngomong ke arah langit. Loh, drone siapa itu nyampah di halaman kantor? Siapa yang kamu bilang udah meninggal? Pak Bos, saya nggak bilang bapak udah meninggal. Ya kamu bilang Papa Kobem udah meninggal. Apa itu namanya kalau nggak ngatain saya? Bentar. Bapak ngawasin kami pakai drone. Drone ini punya bapak. Widih, papaku jadi ninja. Cepat banget sampainya. Berani-beraninya kamu nyumpahin saya meninggal. Bukan gitu maksud saya, Pak. Buktinya, kamu ngasih anak saya uang santunan. Kamu saya pecat. Mama apa-apaan sih? Udah berapa kali Mama bilang, putusin tukang ojek ini. Mama udah jodohin kamu. Tapi Mak, Ica cinta mati sama Obem. Ih, cinta kok sama tukang ojek. Kalau kamu nikah mau dikasih makan apa? Mah, Mama itu nggak boleh ngerendahin pekerjaan ojek. Itu tetap pekerjaan halal. Udahlah, gak usah bantah Mama. Sekarang kamu pulang. Tapi tante. Gak ada tapi-tapian. Kalian berdua harus putus. Padahal Obem cuma minta ongkos bayaran. Kok malah kabur sih? Meskipun pacaran kan juga harus tetap bayar. Sendal mata Obem. Semoga dengan sendal ini mereka bisa bayar ongkos Obem. Wow. Ica, sendal kamu. Loh, kamu? Kamu ya, udah saya bilang putus sama anak saya. Kamu gak malu ya? Melihat calon anak saya yang bos perusahaan. Apa? Dia calon suami Ica. Kenapa? Kamu pasti minder kan? Lihat aja, dari baju kalian udah beda jauh. Mah, kan udah Ica bilang jangan menilai orang dari pekerjaan aja. Lagian pekerjaan Obem itu halal kok. Stop. Kasih kesempatan saya ngomong. Tante, jangan kasar-kasar sama Obem. Saya sebenarnya kenal kok sama Obem. Apa? Kok bisa kenal? Kenapa? Kaget ya? Saya yang tukang ojek ini kenal sama yang katanya CEO ini. Jangan bilang, sebenarnya kamu karyawan. Hei, enak aja. Bukan. Saya bener CEO kok. Obem ini ojek langganan saya. Dan bapak CEO ini sering ngutang sama saya. 2 minggu lalu dia belum bayar. Mana utangnya? Totalnya 200.000. Maaf. Ini Bem, ampun deh. Jadi kamu beneran tukang ojek? Ya iyalah. Kamu berharap aku aslinya CEO yang nyamperin tukang ojek kayak di drama-drama TikTok itu? Kalau dia beneran tukang ojek, ngapain kamu panik kayak tadi? Ya malu lah tante. Soalnya saya banyak utang sama dia. Nih, CEO kok kalau ngojek ngutang. Ya udah, kalau emang selera kamu cowok berjas kayak dia, Obem mundur. Permisi. Toh, Obem juga udah dapat bayaran ongkosnya. Kok bisa sih dia lebih mikirin utang pelanggan daripada kehilangan aku? Harusnya kamu nggak perlu sedih putus sama tukang ojek kayak dia. Dia belum tahu aja siapa Arika sebenarnya.